Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban ayyuhal ikhwah. Azani Allah wa iyyakum. Selamat bergabung di program belajar Nahwu dengan kitab Al-Mumti'. Insyaallah pada program ini kita berusaha sama-sama kita mempelajari kitab Al-Mumti', kitab yang mensyarah kitab yang fenomenal yaitu Al-Ajurumiyah, kitab induk dalam bahasa Arab terkhusus dalam ilmu nahwu dan menjadi pondasi atau dasar dalam penguasaan ilmu nahwu. Jadi Al-Mumti' nama kitab syarahnya, ya, nama kitab penjelas dari kitab Al-Ajurumiyah. Nanti kita akan jelaskan berkaitan tentang Al-Ajrumiyah. Kitab ini Al-Mumti' fi Syarhi Al-Ajrumiyah. Di sini ada dua bacaan. Fi Syarhi Al-Ajrumiyah atau Fi Syarhi Al-Ajrumiyah. Jimnya ini ada yang didommahkan dan ada yang disukunkan. Dan keduanya qiraah yang sama-sama benar. Taib. Di sini kitab ini Al-Mumti' fi Syarhi Al-Ajrumiyah ditulis oleh uh, seseorang yang bernama Abi Anas, Abu Anas Malik ibn Salim ibn Matar Al-Mihdhari, ya, Malik ibn Salim ibn Matar Al-Mihzari. Dan buku ini direkomendasikan oleh seorang ulama yaitu Syekh Muqbil ibn Hadi Al-Wadi'i, sehingga beliau meletakkan pendahuluan di kitab ini. Di sini pertama, ya, muqaddimah dari Syekh Al-Imam Al-Muhaddits Muqbil ibn Hadi Al-Wadi'i, ya, tanggapan beliau berkaitan dengan ilmu nahwu dan juga berkaitan dengan kitab Jurumiyah dan syarah ini. Kemudian setelah itu muqaddimah syarah, pendahuluan dari pensyarah penyusun kitab Al-Mumti' ini, yaitu Syekh Abu Anas Malik ibn Salim ibn Matar Al-Mihdhari. Di sini pensyarah atau penulis kitab ini menjelaskan secara umum terlebih dahulu, ya, berkaitan dengan perkembangan bahasa Arab. Kemudian setelah itu lebih mengerucut lagi berkaitan dengan ilmu nahwu dan awal mula terciptanya atau tercetusnya ilmu nahwu, yaitu yang digagas oleh Abul Aswad Ad-Du'ali, sebagaimana yang pernah kami sampaikan di program belajar syariah. eh, Pertama kali yang mencetus atau yang menggagas ilmu nahwu yaitu Abul Aswad Ad-Du'ali, yang mana ceritanya sudah kami jelaskan ketika beliau bersama putrinya, ya, di rumahnya, bagian atas rumahnya.
Putrinya berkata, Ma ajmalus sama. Ma ajmalus sama. Kemudian Abul Aswad Ad-Du'ali mengatakan nujumuha. Kata putrinya, Ana la as'al walakin ata'ajjab. Putrinya bertanya, yang keinginan putrinya itu ingin mengungkapkan takjubnya. Ma ajmalus sama. Kalau ungkapan takjub maka dengan kata ma ajmalus sama. Begitu indahnya langit ini. Itu yang sebenarnya ingin diungkapkan oleh putrinya. Akan tetapi karena putrinya merubah harokat akhir menjadi itu harokat akhir pada ajmalu, sebenarnya ajmala, ya. Putrinya mengatakan ma ajmalu, maka seakan-akan bertanya, apa yang membuat langit itu indah? Maka kata ayahnya Abul Aswad, ya bintang-bintang ya, nujumuha. Kemudian putrinya mengatakan, aku nggak bertanya, tetapi bertakjub, artinya sedang takjub dengan langit, ya, saking indahnya. Maka kata Abul Aswad Du'ali, kalau engkau ingin takjub, ya, sedang takjub, maka katakanlah ma ajmal sama, ya, dengan difathahkan ajmala. Artinya sungguh indah langit ini. Kemudian setelah itu beliau mengusulkan kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib untuk meletakkan ilmu nahu, untuk menggagas dan menyusun kaidah-kaidah nahu. Karena lisan Arab, ya, lisan Arab, bahasa Arab yang sesuai kaidah akan punah karena banyaknya pendatang dari berbagai macam negara, ya, masuk ke negara Arab, kemudian bermuamalah, berinteraksi, sehingga sedikit demi sedikit bahasa Arab bergeser dan berubah, ya, sehingga banyak dari mereka melupakan bahasa Arab yang fushah, Arab yang sesuai kaidah. Maka diletakkanlah ilmu nahu agar bahasa Arab itu terus uh, terjaga, ya, terus terjaga sampai kapanpun. Tapi di sini Syekh menyebutkan hal itu. Kemudian setelah itu, setelah setelah di apa digagas oleh Abul Aswad Ali, kemudian disempurnakan oleh murid-muridnya yaitu Sibawai, ya, Sibawai. Ini termasuk pakar ulama nahwu, ya, dalam kitabnya Alkitab, ya, Sibawai. Kemudian setelah itu datanglah para ulama, ya, dalam uh, mempelajari ilmu nahwu dari zaman ke zaman sampai zaman kita. Di sini Syekh Mukbil, ya, dinukil perkataan Syekh Mukbil yang menjelaskan pentingnya ilmu nahwu. Di sini kita baca. Qala Syekhuna Muqbil rahimahullah, ilmu nahwi min al-ulum islamiyah al-muhimmah. Ilmu nahwu itu termasuk ilmu-ilmu Islam yang sangat penting. Allati yajibu 'ala al-muslimin an yu'tuha ihtimaman. Yang wajib bagi setiap kaum muslimin untuk memberikan perhatian, ya, kepada ilmu ini. Id a'da'ul Islam yunaffiruna al-muslimina an lughati dinihim. Yang mana musuh-musuh Islam mereka semuanya itu ingin memalingkan kaum muslimin, ya, dari bahasa agama mereka, yaitu dari bahasa Arab. Jangan pelajari bahasa Arab, pelajari bahasa lain saja. Ini yang mereka dengung-dengungkan, ya.
musuh-musuh Islam. Wa yashghalunahum bima laysa min daruriyati dinihim wallahul musta'an. Dan musuh-musuh Islam menyibukkan kaum muslimin itu dengan sesuatu yang tidak penting, ya, yang tidak berfaedah bagi agama mereka. Allahul musta'an. Ya, Allah tempat meminta pertolongan. Kemudian berikutnya, jelas insyaallah, apakah suara Ana jelas? Jelas. Baik. Berikutnya kita lanjut. Ini perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkaitan dengan pentingnya mengajarkan ilmu nahwu, yang mana ulama salaf mendorong keras ya anak-anak mereka untuk mempelajari ilmu nahwu agar tidak jatuh dalam kesalahan ala lahan, ya, agar tidak jatuh dalam kesalahan dalam berbicara, ya, agar lurus uh, omongannya, lisannya lurus sesuai kaidah. Kita lanjut saja. Kemudian berikutnya, ini Syekh menukil perkataan Ibnu Utsaimin berkaitan dengan ilmu nahwu. Di sini qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, an-nahwu fi awwalihi sa'bun wa fi akhirihi sahlun. Ilmu nahwu itu, ya, awal-awal belajar itu agak kesusahan, ya, memahaminya. Akan tetapi kalau dia serius memahami yang awal-awal ini, memahami dasar-dasar ini, maka akhirnya nanti dia akan gampang, akan mudah baginya. Waqad musila bi baitin min qasab wa babuhu min hadid. Dan ilmu nahu ini dipermisalkan seperti atau diumpamakan seperti rumah. Rumah dari qasab. Qasab itu dari kayu. Rumah dari kayu tapi pintunya dari besi. Ketika seseorang ingin masuk, ya, pastinya susah di awal. Tapi ketika sudah masuk maka gampang. Ya. Kemudian di sini beliau mengatakan, itu muallif kitab ini, Abu Anas. Beliau muallif berkata, penulis berkata, "Hadza wa inna min anfa'il muqaddimat allati wada'aha al-ulama al-mutaqaddimun lil mubtadi'ina fi ilmi al-arabiyyah al-muqaddimah al-muqaddimata al-ajrumiyah." Ini termasuk di antara buku-buku yang sangat bermanfaat, ya. Buku-buku ringkas, buku-buku pendahuluan, ya, mukaddimat, yang membahas tentang ilmu nahu, ya, min anfa'il mukaddimat, buku-buku pendahuluan yang sangat bermanfaat yang diletakkan, yang ditulis oleh para ulama terdahulu bagi para pemula, ya, bagi para pemula dalam ilmu nahu, dalam ilmu bahasa Arab, yaitu babu an-nahwu. Kemudian setelah itu Syekh eh, menyebutkan di sini, ya, perkataan para ulama yang menjelaskan pentingnya buku atau kitab atau matan ini, matan atau buku Al-Ajurumiyah. Bisa dikatakan Al-Ajurumiyah atau Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Seperti di sini datang pujian atau uh, pujian kepada dari Yahya ibn Ali Al-Hajuri. Beliau mengatakan Al-Ajrumiyah itu kitabun hasan. Jurumiyah itu buku yang bagus.
kitabun sahl, buku yang mudah, ya, mudah dipahami. Walaha syarhun tayyibun li akhina Malik al-Mahdari. Nah, dan juga di sini ada rekomendasi ya, atau ujian kepada syarah kitab ini. Syarah yaitu buku yang kita pelajari ini. Dan buku ini atau matan jurumiyah ini memiliki syarah atau buku penjelas yang bagus katanya. Milik siapa? Li akhina Malik al-Mahdari. Milik saudara kami namanya Malik al-Mahdari. Jazahullahu khairan. Semoga Allah memberikan balasan yang baik kepadanya. Wa hunaka syarhun tayyib fil jumlah. Dan juga di luar sana juga ada syarah buku penjelas yang bagus juga ya, selain buku Al-Mumti' ini. Di sana ada buku syarah, buku penjelas yang bagus secara umum fil jumlah, yaitu milik Muhyiddin, Muhammad Muhyiddin ya, miliknya Muhammad Muhyiddin. Kemudian beliau mengatakan lakin syarhu akhina Malik ahsan, akan tetapi buku syarah milik saudara kami Malik ini lebih lebih bagus katanya. Jadi Syekh Yahya ibn Ali Al-Hajuri merekomendasikan buku ini dalam mempelajari ilmu nahwu. Kemudian juga di bawahnya dinukil perkataan dari Abu Bilal Al-Hadrami hafizahullahu taala. Beliau mengatakan minasyuruhil mukhtasarah, termasuk di antara syarah-syarah yang ringkas, buku-buku penjelas yang ringkas fi hadzal asr, pada zaman ini, yaitu buku penjelas dari syarah dari Muqaddimah Al-Jurumiyah, buku syarah penjelas dari Jurumiyah, yaitu Syarhu Akhina Abi Anas Malik Al-Mahdari, yaitu syarah buku penjelas yang ditulis oleh saudara kita Abu Anas Malik Al-Mahdari. Kemudian beliau mengatakan ini, Abu Bilal ini, wa huwa minasyuruh al-mufidah jiddan, dan syarah milik Abu Anas Malik Al-Mahdari ini termasuk di antara buku pensyarah yang sangat bagus ya. Wasahla ala talib, dan mudah dipelajari bagi seorang talib. Fanansahu biqiraatihi, maka kami nasihatkan untuk membacanya, wal istifadati minhu, dan mengambil faedah darinya. Kemudian setelah itu beliau berdoa ya, agar Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang kita lakukan dari amal saleh, memberikan rezeki dan keikhlasan kepada kita, dan mendoakan dari kita dan orang orang tua kita dan masyayikh atau guru-guru kita, agar mereka mendoakan agar diampuni dosa-dosanya, dan juga kaum muslimin secara umum. Ini penjelasan muqaddimah dari pendahuluan dari penulis kitab ini, yaitu Al-Mumti', yaitu Syekh Abu Anas Malik ibn Matar Al-Mahdari atau Al-Mihdari. Ikhwati fillah ya, teman-teman sekalian, kita perlu untuk mengetahui apa eh, apa itu kitab Matan Al-Ajrumiyah, atau siapa Ibnu Ajurrum. Karena buku Matan Al-Ajrumiyah, atau nama lainnya Al-Muqaddimah li Ajrumiyah, atau kitab Jurumiyah biasanya orang kenal. Apa kitab itu dan siapa penulisnya?
Siapa itu Ibnu Ajurrum? Di sini pada halaman 10 beliau jelaskan At-ta'rifu bibni Ajurrum wa muqaddimatihi. Di sini dikatakan Ibnu Ajurrum huwa Abu Abdullah Muhammad ibn Daud As-Sinhaji. Ya, Ibnu Ajurrum ini kunyahnya, kunyah itu ya nama yang diawali dengan Abu atau Ummu, yaitu Abu Abdullah ini kunyahnya. Adapun namanya yaitu Muhammad, ya Muhammad ibn Daud As-Sinhaji. Namanya Muhammad ibn Daud As-Sinhaji, ya. Nama ayahnya Muhammad juga, ya. Ibn Daud As-Sinhaji. Sinhaji ini nisbah ke nama tempat, ya, tempat kelahirannya. Sinhajah. Nanti akan dijelaskan. Beliau adalah al-adibun nahwi al-muqri, seorang adib. Adib ini artinya yang menguasai ilmu bahasa Arab, menguasai ilmu nahu, ilmu bahasa Arab, ilmu syair, ya. Ini al-adib. Ada dua makna sebenarnya. Al-adib ini yang menguasai ilmu bahasa, ilmu nahu, ilmu syair, ilmu syair, ya. Dan makna yang kedua, adib ini orang yang mengajarkan adab, ya. Mengajarkan adab kepada murid-muridnya. Ini juga namanya adib. Kalau di sini maksudnya adalah adibun nahwi, berarti yang pakar dalam bahasa, ya, dalam bahasa Arab. Al-adibu an-nahwi, pakar nahu, al-muqri, ya, dan juga pakar dalam qiraah, menguasai dalam qiraah. Wasafahu ba'du syurrahi muqaddimatihi, ya, banyak dari pensyarah buku beliau, pensyarah Muqaddimah Ajrumiyah ini banyak yang mensifati beliau seperti apa? Kal kal Makkudi, ya. Warra'i ini nama-nama para ulama. Al-Makkudi, Ar-Ra'i ini nama para ulama. Disebutkan di sini di footnote kedua. Ah, Makkudi itu siapa? Ya. Huwa, mana dia? Al-Makkudi Ar-Ra'i. Di sini penjelasan dari Ar-Ra'i saja, ya. Huwa Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail Al-Maghribi Al-Andalusi Al-Ma'ruf bil-Ra'i. Beliau adalah Al-Faqihul Usuli An-Nahwi. Seorang faqih, seorang ahli usul dan ahli nahwu. Di sini Al-Maghribi berarti dari Maroko, ya, dari Maghrib, Al-Andalus. Kita lanjut. Wa ghairihima, dan banyak lagi yang mensifati Ibnu Ajurrum ini. Disifati dengan apa? Bil imamati fin nahwi. Disifati dengan seorang imam, seorang pemimpin dalam ilmu nahwu. Kana mautinuhu bi Madinati Fas bil Maghrib. Beliau lahir di kota Fas namanya, di wilayah Maghrib. Wa biha kana yulqi durusahu. Ya, di sana beliau yang memiliki kajian-kajian, ya. Ulida am, ya, lahir pada tahun 672. Kemudian fisanah allati tu ulida am, nah, beliau lahir pada tahun 672 fisanah allati fiha Ibnu Malik. Pada tahun itu pula, ya, pada tahun yang sama meninggal Imam
Ibnu Malik, ya, meninggal Ibnu Malik. Ibnu Malik ini juga pakar dalam ilmu nahwu, yang mana kitab beliau dikenal dengan apa? Kitab apa? Siapa yang tahu kitabnya Ibnu Malik? Ada yang tahu? Yaitu Alfiyah. Mungkin sering dengar ya Alfiyah. Yang mana kitab Alfiyah ini kitab yang paling tinggi dalam ilmu nahwu. Kalau kita mempelajari ilmu nahwu, ya, ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama dipelajari dasarnya, yaitu dengan kitab Al-Ajrumiyah ini. Akan tetapi kalau ingin lebih luas lagi dan lebih detail lagi pembahasannya, maka mempelajari kitab Ibnu Malik, yaitu kitab Alfiyah. Alfiyah ini kitab yang paling tinggi dalam ilmu nahwu. Seseorang ingin menguasai ilmu nahwu, ya, dia harus membaca dan mempelajari kitab Alfiyah. Sebelumnya, sebelum Alfiyah, dia harus mempelajari kitab Ibnu Ajurum, ya, yang kita pelajari sekarang. Harus menguasai kitab ini dulu, baru naik level ke kitab Alfiyah. Karena kalau Alfiyah langsung, maka tidak akan paham kitab Alfiyah sebelum memahami kitab Al-Ajrumiyah. Jadi Al-Ajrumiyah ini nisbah kepada nama penulisnya, yaitu Ibnu Ajurrum. Nah, kemudian berikutnya di sini Tufiya am, ya, dan Ibnu Ajurrum meninggal pada tahun 723 Hijriyah. Qala Ibnul Hajj walahu ta'lifun wa ashkhas wa asyakh afwan. Walahu ta'alifun wa asyakh. Ibnu Ajurrum memiliki karya-karya, tulisan-tulisan dan juga guru-guru, ya. Minhum, di antara guru Ibnu Ajurrum, Abu Hayyan. Abu Hayyan ini seorang pakar dalam ilmu bahasa dan penulis Sahibul Bahril Muhit. Penulis buku atau kamus Al-Bahrul Muhit. Ya, ada kamus Bahrul Muhit, itu kamus yang sangat detail sekali, ya, membahas satu kata itu dari berbagai macam sisi dibahas. Ini Abu Hayyan, yaitu penulis kitab Al-Bahr Al-Muhit. Ini di antara guru Ibnu Ajurrum. Dan juga Ibnu Ajurrum wa allafa iddata musannafat wa arajiza. Dan beliau juga menulis beberapa tulisan, ya, beberapa buku, wa arajiz, dan bait-bait syair, ya. Arajiz ini jamak dari urjuzah, artinya kumpulan bait-bait syair. Ada tulisan beliau yang jenisnya bait-bait syair, ya, kumpulan syair-syair. Wa min musannafatihi hadhihi al-muqaddimah fi nahwi. Dan di antara tulisan beliau, ya, karangan beliau, karya beliau, yaitu buku ini, Al-Muqaddimah fin Nahwi, ya, buku pendahuluan dan dalam ilmu nahwu. Allati kanat sababa syuhratihi, yang mana dengan buku Jurumiyah ini atau Al-Muqaddimah Al-Jurumiyah ini, dengan sebab buku ini beliau terkenal, katanya di sini disebutkan. Rawaha anhu Abu Abdullah Muhammad ibn Ibrahim Al-Hadrami, ya, karena diriwayatkan, ya, buku ini diteruskan dan diriwayatkan oleh Abu Abdullah Muhammad ibn Ibrahim Al-Hadrami, yang menunjukkan bahwasanya buku ini penyebab penyebab beliau menjadi terkenal, karena buku
Al-Muqaddimah Al-Ajrumiyah ini. Sehingga beliau dikenal oleh dunia, ya, disebabkan buku ini. Kemudian beliau sebutkan di sini fakana laha qimatun rafi'ah, yang mana buku ini memiliki keunggulan yang sangat tinggi, harga yang sangat tinggi, nilai, qimah artinya nilai ya, bukan harga. Buku ini memiliki nilai yang sangat tinggi, artinya sangat dibutuhkan oleh para penuntut ilmu dan juga oleh para ulama. Wa makanatun samiyah, dan memiliki kedudukan yang sangat mulia. Ladal ulama al-muhtammina bil arabiyyah, ya, bagi para ulama yang berkecimpung, ya, yang memperhatikan ilmu bahasa Arab. Wa yadullu ala dzalika kasratu syuruhiha, dan yang menunjukkan hal tersebut banyaknya yang mensyarah kitab ini. Subhanallah. Kitab Ibnu Ajrum ini, kitab Al-Muqaddimah Al-Ajrumiyah ini banyak yang mensyarahnya. Faqad ihtamma biha katsirun minal ulama. Banyak dari para ulama, ya, yang sangat memperhatikan kitab ini, ya, sangat eh, mengambil bagian pada kitab ini, artinya mereka mempelajari kitab ini dan mengajarkannya. Ma baina basitin wa mukhtasirin. Kitab ini banyak yang mensyarahnya, yang menjelaskan kitab ini. Ada yang penjelasannya itu basitin, ya, biasa, sedang. Ada yang ringkas. Wa ma baina syarihin wa nazimin. Ada yang mensyarah dengan syarah yang panjang, dan ada yang menjelaskannya kitab ini dengan bentuk nazam, bentuk bait. Wa ma baina mu'ribin li alfaziha, dan ada yang mengi'rabkan lafadznya. Artinya kitab Al-Ajrumiyah ini di'rabkan lafadznya. Misalnya al-kalam huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i, di'rabkan al-kalam mubtada ila akhirih. Ya, di'rabkan lafaz-lafadznya. Wa mutammimin laha, dan ada yang menyempurnakan, ya, menjelaskan dengan sempurna kitab ini, ya, disyarah sama dengan yang disyarah. Faqad tanawaluha bin nazmi. Ada juga yang membuat nazam dari kitab ini. Fanazamaha al-Amriti. Sehingga dibuatlah nazam oleh Al-Amriti. Nazam tentang buku Ibnu Ajrumiyah ini, tentang nahu ini, dibuat, disusun dalam bentuk bait-bait syair. Maka kita kenal dengan Manzumah Al-Imritiyah, ya. Uh, bait syair uh, Ajrumiyah yang disusun oleh Al-Imriti. Beliau susun fi mi'atain wa khamsina baitan. Beliau susun kitab Jurumiyah ini dalam bentuk bait syair. Berapa bait? Ada 250 bait. Masya Allah.